Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Jian Manuhua. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja komputer dan peralatan teknologi informasi. Yang pertama, fungsi peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi diantaranya komputer, telepon, handphone, PDA, televisi, dan radio. Beberapa peralatan teknologi informasi dan komunikasi dapat saling melengkapi dalam penggunaannya. Berikut kemampuan peralatan teknologi informasi yang dapat digunakan pada berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi lainnya disebut dengan konvergensi. Dalam teknologi yang konvergensi ini, jaringan internet, handphone, telepon, komputer, PDA dapat saling dihubungkan untuk mengakses suatu informasi. Teknologi handphone dengan GPRS, General Packet Radio Service, dan CDMA atau Kode Division Multiple Access, yang dilengkapi dengan Bluetooth dan sinar infrared atau IR, dapat dihubungkan pada komputer atau notebook sehingga memudahkan kita untuk mencari informasi berkomunikasi melalui internet di mana saja kita berada. Berikut fungsi komputer. Komputer sebagai peralatan TIC memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai media informasi, komunikasi, transaksi, dan hiburan. Yang kedua, proses kerja komputer dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Komputer bekerja dengan aturan-aturan tertentu yang membutuhkan program sebagai perangkat lunaknya dan firmware sebagai pengendalinya. Pertama, proses kerja komputer mengalami suatu siklus, yaitu input, proses, output secara berulang. Input yang diproses oleh komputer adalah bilangan biner, yaitu bilangan 0 dan 1, yang kemudian dikeluarkan menjadi suatu informasi. Proses kerja komputer sebagai media komunikasi didukung oleh beberapa peralatan tambahan, yaitu modem. Modem adalah suatu alat menerima sinyal analog dan mengubahnya menjadi sinyal digital atau mengubah sinyal digital menjadi analog. Modem dipasang pada komputer, kemudian untuk dapat mengakses internet kita harus mendapatkannya pada ISP. ISP adalah penyedia jasa layanan akses internet diantaranya Indosatnet, Telkomnet, Wasantaranet, Mynet, CBN, dan Linknet. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi saling berhubungan membentuk suatu jaringan raksasa terdiri atas komputer, modem, handphone, TV kabel, satelit, gelombang radio, dan gelombang mikro. Elemen sistem komputer. Hardware perangkat keras, yaitu peralatan komputer yang secara fisik terlihat dan bisa dijemah. Hardware merupakan peralatan penting agar komputer dapat berfungsi secara umum. Dari hardware dibagi menjadi 3 kategori komponen, yaitu input, output, storage. Ketiga komponen tersebut selalu berhubungan dengan microprosesor. Yang kedua, software atau perangkat lunak, yaitu program yang berisi instruksi atau perintah untuk melakukan pengolahan data. Merupakan set instruksi komputer yang digunakan untuk manipulasi data, contohnya program aplikasi pengolah kata atau permainan. Software terdiri dari beberapa jenis, yaitu sistem operasi, program aplikasi, dan bahasa pemrograman. Firmware yaitu manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer. Secanggih apapun komputer tanpa firmware, komputer tidak bisa akan berarti. Firmware menjadi 4 tingkatan, yaitu data entry, operator, programmer, dan analisis sistem. Yang keempat, data informasi, siklus informasi. 1. Data dan informasi. Data adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau direkam ke dalam bentuk media. Informasi adalah data yang sudah diolah, dibentuk, atau dimanipulasi oleh dengan keperluan tertentu. Dalam pemrosesannya, komputer akan menghasilkan informasi dari data yang diinput. Contoh dari gambar yang di belakang saya ini. Untuk menghasilkan informasi yang tepat dan akurat, perlu dilakukan pengolahan data terlebih dahulu. Informasi yang dihasilkan oleh komputer dapat kita lihat melalui monitor atau yang tercetak pada kertas melalui print. Dan informasi dari pengolahan data ini dapat berupa tulisan, gambar, grafik, sinyal, suara, angka, maupun simbol-simbol tertentu.
Syarat-syarat tentang informasi yang baik dan lengkap adalah sebagai berikut. 1. Ketersediaan. 2. Mudah dipahami. 3. Relevan. 4. Bermanfaat. 5. Tepat waktu. 6. Kekendalan. 5. Akurat dan konsisten. 2. Siklus informasi. Proses menghasilkan informasi melalui tahapan-tahapan input, proses output disebut sebagai siklus proses informasi. Bila tahap telah sampai pada output, maka output tersebut dapat dijadikan input kembali. Siklus pemrosesan data dan informasi ada pada contoh gambar yang ada di belakang saya ini. Di dalam teknologi informasi, data yang dibutuhkan dapat berupa angka ataupun simbol-simbol. Data ini akan diproses oleh komputer dan akan dikeluarkan dalam bentuk informasi. Informasi yang dihasilkan tersebut dapat pula dijadikan data kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Selamat siang.